Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat donat burger. Cocok banget buat ide jualan karena dikemas pakai kertas baking seperti ini ya. Walaupun cuma donat, tapi jadi terlihat menarik dan juga berkelas. Penasaran gimana saya buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan dengan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian ini kita aduk rata. Dan setelah rata, kemudian kita masukkan 1 butir telur utuh dan juga air dingin sebanyak 100 ml. Kemudian ini mau langsung aja saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya tercampur rata atau sampai setengah kalis ya. Dan setelah adonannya udah setengah kali seperti ini, lalu kita matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lalu kita ulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan elastis ya. Nah, salah satu kunci supaya hasil donatnya bagus, adonannya wajib banget kalis dan elastis ya. Nah, cara ngulenin adonan pakai hand mixer seperti ini, jangan terlalu dipaksa atau ditekan karena takut nanti stick mixernya patah. Jadi cukup pelan-pelan aja ditarik dari bagian bawah ke atas seperti ini. Dan setelah saya uleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya sudah terlihat lebih mulus. Lalu kita matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pan seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan elastis ya. Kemudian pindahkan adonannya ke meja kerja dan agak sedikit dibanting-banting seperti ini supaya gas udara yang udah terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Lalu kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Dan lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 25 sampai 26 gram atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Dan lanjut timbang semua adonannya hingga selesai. Dan setelah adonannya selesai ditimbang semua, baru lanjut kita bulatkan masing-masing adonan dengan cara dironding seperti ini sampai benar-benar bulat, rapat dan juga mulus ya. Kemudian bagian bawahnya kita baluri dengan tepung terigu, lalu dimasukin ke dalam wadah box donat seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan setelah adonan selesai dibulatkan, lanjut kita ke tahap selanjutnya. Jadi buat donat burger ini tanpa saya resting dulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan air matang dan juga biji wijen secukupnya. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan, kemudian kita celupkan ke air, lalu kita baluri ke biji wijennya seperti ini. Dan jangan lupa kita letakkan di alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket.
Nah, kenapa kok harus dicelupin ke air dulu? Karena supaya saat donatnya ngembang dan juga pas saat digoreng, jadi wijennya nggak terlalu banyak yang lepas atau rontok ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya, udah selesai dikasih wijen semua. Lanjut kita proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Dan proofingnya nggak saya tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah saya proofing sekitar 2 jam, ini donat burgernya udah ngembang 2 kali lipat dan udah siap untuk digoreng. Dan lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil, supaya donatnya nggak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Jika salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lalu balik donat, cukup dengan sekali balik aja, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Dan setelah donatnya matang, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donat burgernya setelah selesai digoreng, udah mirip banget seperti roti burger yang dipanggang ya. Nah, ini alternatif buat teman-teman yang belum punya oven dan pengen bikin burger, jadi kita bikin aja pakai donat burger. Dan di sini juga sudah saya siapkan bahan pelengkapnya, ada daun selada, timun, tomat, dan juga daging slice, ada juga persausan, mayones, dan juga saus sambal. Untuk kejunya saya pakai keju slice merek Procis. Dan untuk langkahnya kita belah donat burgernya tapi jangan sampai terputus seperti ini ya. Dan diusahakan ngebelahnya pakai pisau yang bergerigi supaya lebih mudah. Kemudian ini kita kasih mayones dan juga saus sambal di bagian bawahnya. Lalu kita timpa dengan daun selada dan bahan pelengkap lainnya. Disusun aja, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Untuk langkah nyusun isian burgernya, teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini dia hasil donat burgernya udah jadi. Nah, supaya lebih menarik atau kalau mau dijual, teman-teman bisa dikemas pakai kertas roti baking seperti ini ya. Nah, untuk langkahnya teman-teman bisa ikutin seperti yang di video. Nah, ini kita lipat ke belakang bagian sisi kanan dan kirinya seperti ini. Lalu bagian belakangnya kita rekatkan pakai solatip seperti ini. Nah, untuk langkah ngebungkusnya cukup mudah ya. Hasil donatnya jadi lebih menarik dan juga berkelas. Dan untuk kertas bakingnya ini teman-teman bisa beli online, nanti saya cantumin linknya di kolom deskripsi.
Dan ini dia hasil donat burgernya udah jadi. Satu resep menghasilkan sekitar 20 pieces donat burger. Cocok banget buat ide jualan karena sangat menarik. Hasil donatnya super lembut, ditambah sama isiannya lengkap, jadi enak banget ya. Teman-teman wajib banget coba di rumah, bisa buat sarapan atau buat bekal anak ke sekolah. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya berbagi resep donat buah, cantik dan seger banget ya. Ditambah sama flanya yang enak tanpa telur, jadi nggak bikin enek. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah rata, kemudian masukkan 1 butir telur dengan berat 30 gram plus 30 gram es batu dan juga susu cair. Jadi untuk semua total timbangannya yaitu 130 sampai 150 gram. Kemudian ini langsung aja saya uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2. Uleni hingga adonannya tercampur rata. Nah, jika dirasa susah diuleni pakai mixer, boleh diulenin dulu pakai tangan seperti ini ya. Pastikan tangan udah dicuci bersih. Nah, ini diulenin sampai tercampur rata seperti ini. Setelah tercampur rata, lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatan di nomor 2. Nah, ini diulenin sampai setengah kalis dan juga gulanya itu larut. Maksudnya udah nggak ada butiran-butiran gulanya lagi ya. Dan kalau adonannya udah setengah kali seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin, setengah sendok teh garam, dan juga 2 gram SP. Lalu ini mau saya ulenin dulu pakai tangan sampai margarinnya tercampur rata. Kalau mau diulenin langsung pakai mixer juga boleh, tapi biasanya emang lebih susah kalau diulenin langsung pakai mixer. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup. Kemudian baru lanjut diulenin pakai mixer. Nah, ini diulenin pakai kecepatannya di nomor 3 atau di nomor 2. Ini diulenin hingga adonannya benar-benar kalis dan elastis. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya udah terlihat lebih kalis. 10 menit ini tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, untuk melihat apakah adonannya sudah kalis, kita ambil sedikit adonan, kemudian bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis atau biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah benar-benar kalis dan elastis ya. Kemudian pindahkan adonannya ke meja kerja dan sedikit agak dibanting-banting seperti ini ya, supaya gas udara yang udah terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Lalu bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Kemudian bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lalu lanjut kita timbang masing-masing adonannya dengan berat 20 gram karena di sini aku mau bikin donat mini, jadi perdohnya dibikin kecil dan timbang semua adonannya hingga selesai.
Nah, kalau adonannya udah selesai ditimbang, kemudian ditutup pakai kain atau pakai plastik ya, supaya nggak cepat kering. Lalu ini kita bulatkan satu persatu. Sebelum dironding, ini aku cubit-cubit dulu supaya permukaannya mulus. Baru lanjut dironding hingga benar-benar bulat dan juga padat. Dan untuk bagian bawahnya dicubit-cubit seperti ini supaya benar-benar terkunci. Dan kemudian letakkan di dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil donatnya setelah selesai dibulatkan semua, kemudian ditutup dan diistirahatkan atau di resting selama 25 menit. Setelah diistirahatkan selama 25 menit, adonannya udah sedikit ngembang. Lalu ini kita taburi pakai tepung terigu supaya kelembapan adonannya tetap terjaga. Kemudian ini mau lanjut saya cetak, saya pakai cetakan diameternya 5 cm ya. Nah, untuk langkahnya ambil satu bagian adonan lalu baluri dengan tepung terigu seperti ini. Kemudian dicetak pakai cetakannya. Langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Nah, ini karena nggak aku lubangin jadi langsung aja diletakkan di atas alas donat yang udah dibaluri dengan tepung terigu. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, siap untuk di proofing. Proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Untuk bagian atasnya nggak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Setelah di proofing selama kurang lebih 2 jam, ini hasil donatnya udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk digoreng. Goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil supaya nggak terlalu lama di penggorengan. Jadi hasil donatnya nanti nggak berminyak ya. Nah, kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lalu balik donatnya. Cukup dengan sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan ini hasil donatnya setelah selesai digoreng. Lanjut, di sini aku mau bikin flanya. Siapkan panci, masukkan 50 gram gula pasir, kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanila bubuk atau boleh pakai pasta vanila ya. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah rata, lalu masukkan 300 ml susu cair full cream. Lalu aduk rata dan nyalakan api kompornya. Nah, ini dimasak sambil terus diaduk hingga teksturnya mengental. Nah, seperti ini. Kalau udah mengental, lalu matikan api kompornya. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan butter atau boleh pakai margarin. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Nah, ini untuk fla vanilanya udah jadi, tunggu hingga dingin baru siap untuk digunakan. Lanjut kita ke topping buahnya. Di sini udah aku siapkan buah stroberi dan juga mangga. Kalau mau ditambah atau diganti dengan buah yang lain juga boleh banget. Nah, untuk langkahnya kita baluri dulu donatnya pakai gula halus seperti ini. Kemudian kita gunting bagian tengahnya berbentuk melingkar ya.
Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tekan supaya bisa diisi dengan flan vanilanya yang udah kita buat tadi. Dikasih flannya secukupnya aja, kemudian tambahkan dengan topping mangga dan juga stroberinya. Untuk flannya banyak-banyak nggak apa-apa, karena nggak pakai telur jadi nggak bikin enek ya. Dan hasilnya seperti ini, cantik banget ya. Lanjut, kasih topping semua donatnya hingga selesai. Dan ini dia hasil donat buahnya udah jadi, warnanya cantik banget dan nyegerin banget ya. Cocok buat hampers ataupun buat ucapan ulang tahun. Donatnya super lembut, flannya super creamy, manisnya pas, nggak bikin enek, ditambah topping buah jadi seger banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau buat donat red velvet dengan tambahan topping strawberry. Siapa nih yang setuju? Kue apapun kalau dikasih strawberry pasti tampilannya lebih cantik dan menarik ya. Nah, ini cocok buat ide jualan, ide hampers, atau buat ucapan ulang tahun. Penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 10 gram coklat bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Lalu ini kita aduk rata untuk semua bahan keringnya. Dan setelah tercampur rata, kemudian masukkan 1 butir telur dengan berat 60 gram, saya timbangnya dengan cangkang ya. Dan juga susu cair dingin sebanyak 140 sampai 145 ml. Lalu tambahkan juga dengan setengah sendok teh pasta red velvet. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3. Uleni hingga adonannya tercampur rata, menggumpal atau setengah kalis ya. Dan setelah diuleni selama kurang lebih 5 menit, adonannya udah tercampur rata dan menggumpal seperti ini. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan juga setengah sendok teh garam. Lanjut kita ulenin lagi pakai mixer dengan kecepatannya sama di nomor 3. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan elastis ya. Setelah diuleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya udah terlihat lebih mulus seperti ini. Lalu matikan mixernya. Kemudian cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis seperti ini, tanda adonan sudah benar-benar kalis dan elastis ya. Kemudian pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu agak sedikit dibanting-banting seperti ini ya, supaya gas udara yang udah terlanjur terbentuk di dalam adonan bisa keluar. Lalu kita bulatkan hingga benar-benar padat, supaya saat ditimbang adonannya nanti nggak keburu ngembang. Dan lanjut kita timbang masing-masing adonan dengan berat 20 gram.
atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan timbang semua adonannya hingga selesai. Dan setelah adonannya selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan. Sebelum dironding, ini saya cubit-cubit dulu seperti ini sampai permukaannya mulus. Baru lanjut dironding hingga benar-benar bulat dan juga padat. Nah, kalau untuk bagian bawahnya belum rapet, boleh dicubit-cubit lagi ya, sampai benar-benar terkunci. Kemudian letakkan di dalam wadah tertutup. Nah, di sini saya pakai box donat ya. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini hasil donatnya setelah selesai dironding atau dibulatkan semua. Kemudian ini kita tutup hingga rapat, lalu diistirahatkan dulu selama 25 menit. Setelah selama 25 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang ya. Kemudian ini kita taburi pakai tepung terigu supaya menjaga kelembapan adonannya. Lalu kita siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Dan juga cetakan saya pakai diameternya 5 cm. Lalu selongsong benang untuk lubang bagian tengahnya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan atau dironding. Lalu kita cetak. Untuk mencetaknya cukup ditekan beberapa kali. Kemudian lubangi bagian tengahnya pakai selongsong benang seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa diletakkan di atas alas donat yang udah ditaburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, siap untuk di-proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam, tergantung dengan suhu ruangan. Dan untuk bagian atasnya nggak saya tutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka. Dan setelah di-proofing selama kurang lebih 2 jam, adonannya udah ngembang 2 kali lipat. Ini udah siap untuk digoreng. Ciri-ciri donat yang udah siap goreng, kalau ditekan pakai jari telunjuk, dia akan kembali lagi secara perlahan ya. Goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan. Pakai apinya sedang aja, jangan terlalu kecil, supaya donatnya nggak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan setelah salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lalu balik donatnya. Untuk menggoreng donat ini cukup dengan sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Lanjut kita ke topping donatnya. Di sini saya pakai glaze susu, ada red velvet crumb dan juga potongan buah stroberi ya. Nah, untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video. Atau kalau mau dikasih topping yang lain juga bisa banget. Kalau di sini saya kasih toppingnya yang simple aja, cuma pakai 3 macam topping seperti ini. Tuh hasilnya cantik banget ya. Kalau aku sih setuju banget, kue apapun kalau dikasih topping stroberi pasti hasilnya bakalan lebih menarik.
Dan ini dia hasilnya, donat red velvet dengan topping stroberinya udah jadi. Hasilnya beneran cantik banget. Wah, menyala sekali donatnya ya. Dan dalam satu resep ini menghasilkan sekitar 25 pieces donat. Kalau mau buat takaran 500 gram atau 1 kilogram tepung, tinggal dikalikan resepnya ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.